Jadi pemahaman Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, bertempat tinggal ataupun duduk di atas arsy ini sangatlah fatal, tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan membahas di pertemuan kali ini masih yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, yang mengartikan, memaknai sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran menurut zahirnya ayat. Sering kita mendengarkan sebagian kalangan mereka berpendapat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasannya Allah zat yang maha rahman bersemayam di atas arsy. Kalau kita melihat di kamus yang umum saja, kamus Al-Munawwir, lafadz istawa yastawi istiwaan, tidak ditemukan terjemah yang mengatakan bersemayam. Tidak ada terjemah yang mengatakan bersemayam. Maka dari itu kita tidak tahu juga dari mana mereka mengambil makna bersemayam di dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Karena bila kita artikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, maka bila kita buka kamus besar bahasa Indonesia KBBI, arti bersemayam yang pertama adalah duduk. Bersemayam ini adalah duduk. Yang kedua, arti bersemayam juga bisa diartikan bertempat tinggal. Yang ketiga, bersemayam bisa jadi diartikan terpatri. Dia bersemayam di dalam hatiku, maknanya dia terpatri di dalam hatiku, ada di dalam hatiku. Tapi yang intinya bersemayam, lafadz kata-kata bersemayam ini menunjukkan adanya suatu tempat. Sehingga kalau kita mengartikan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, maknanya sama saja kita menghendaki bahwa Allah bertempat, bisa jadi Allah duduk ataupun Allah bertempat tinggal di atas arsy. Dan ini pemahaman yang sangat-sangat fatal. Sangat-sangat fatal, tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertentangan dengan jumhurul ulama, bertentangan dengan pemahaman para sahabat, bertentangan dengan pemahaman para tabi'in, bertentangan dengan pemahaman a'immatul arba'ah. Jadi yang mengartikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini hanya satu golongan kecil yang mereka berpaham mujassima ataupun musyabbiha, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, dengan makhluknya, padahal Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Al-mukhalafatu lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsih, tidak butuh kepada selainnya. Oleh sebab itu, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa yang mereka artikan secara zohirnya ayat Allah bersemayam di atas arsy, padahal kata-kata semayam itu sendiri tidak
tidak ada di dalam kamus yang umum dipelajari di pesantren-pesantren. Contoh kamus Munawir, lafaz bersemayam itu tidak ada. Nah, oleh sebab itu marilah sama-sama kita mempelajari bahwa begitu rusaknya, begitu tidak sesuainya pemahaman Allah bersemayam di atas arsy dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para ulama. Karena tidak ada satupun para sahabat, para alim ulama, para aimatul arba'ah yang menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kalau kita menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini secara ilmu kalam, bila kita menetapkan tempat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah berada atau bertempat, bersemayam, duduk, bertempat tinggal di atas arsy. Pertama. Kemudian bagaimana dengan hadis di dalam kitab Muslim yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala setiap sepertiga malam yang terakhir dia turun di langit dunia. Turun ila sama'id dunia, di langit dunia. Padahal kita tahu sepertiga malam di dunia ini, di bumi ini, itu akan terjadi sepanjang waktu. Karena jam di Indonesia tidak sama dengan jam di negara lain. Bahkan Indonesia sendiri punya perbedaan jam di setiap daerah. Ada WIB, ada WITA, ada WIT. Tidak mungkin jam di Aceh sama dengan jam di Jawa, jam di Jawa sama dengan jam di Irian. Sehingga sepertiga malam di Aceh, sepertiga malam di Jawa, sepertiga malam di Irian pun berbeda. Jadi sepertiga malam yang terakhir itu akan terus nantiasa ada di bumi ini. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala berada di langit dunia. Karena sepertiga malam ini akan ada terus. Sepertiga malam yang terakhir ini, sepertiga malam yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun di langit dunia. Dan sepertiga malam yang terakhir ini akan terus ada sepanjang masa. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala berada di langit dunia, di langit yang dekat dengan bumi maksudnya. Ayo, mana yang benar? Apakah Allah berada di atas arsy? Apakah Allah berada di langit dunia? Mana yang benar? Bila kita mengartikan secara zahir ayat tersebut dan kita mengartikan secara zahir hadis tersebut, Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Ini yang pertama. Kemudian kita berpikir lagi, bila Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat di atas arsy, duduk di atas arsy, Allah adalah Tuhan, yang mana Tuhan ini tanpa bisa diperkirakan, zatnya tanpa batas, segalanya tanpa batas, akal manusia tidak bisa memikirkannya, tidak bisa menjangkaunya. Kemudian bertempat di arsy. Arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, bila Allah bertempat di atas arsy, sedangkan arsy itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada timbul pertanyaan, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah bertempat di mana? Ayo dijawab. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah bertempat di mana? Bila kita tetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mesti jawabannya, jangan bertanya seperti itu. Yang penting kita wajib mengimani Allah berada di atas arsy. Tunggu dulu.
Tunggu dulu. Justru pernyataan Anda yang mengatakan Allah bertempat di atas arsy, inilah yang perlu dikoreksi. Karena tidak ada pernyataan demikian dari para sahabat, dari para aimatul arba'ah. Kemudian, nah, sudah berapa ini? Sudah kedua atau ketiga? Yang selanjutnya, bila Allah Subhanahu wa taala bertempat di atas arsy, sedangkan Allah zat yang maha tidak terbatas. Dan namanya makhluk, makhluk adalah zat yang sangat terbatas. Karena Allah yang menciptakan. Mungkin kita tidak bisa membayangkan batasannya, akan tetapi yang namanya makhluk tidak sama dengan Tuhan. Tuhan tidak terbatas, makhluk adalah yang terbatas. Nah, maka sangat mustahil sesuatu yang tidak terbatas, sangat mustahil zat yang maha tidak terbatas menempati sesuatu yang sangat terbatas. Coba dipikir. Sangat mustahil zat yang maha tidak terbatas, besarnya tidak terbatas, agungnya tidak terbatas, mulianya tidak terbatas, ketinggiannya tidak terbatas, keluhurannya tidak terbatas, kemudian bertempat di makhluk sesuatu yang terbatas, yaitu arsy. Inilah sangat mustahil, sangat mustahil. Kemudian yang selanjutnya, apabila kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala bertempat di atas arsy, maknanya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada tempat. Kalau Allah Subhanahu wa taala butuh kepada tempat, berarti Allah Subhanahu wa taala lemah. Kalau Allah Subhanahu wa taala lemah, berarti mustahil Allah sebagai Tuhan, karena Allah lemah. Karena sifat Tuhan adalah qadirun, maha kuasa, maha kuat. Tidak ada sifat lemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sesuatu. Kok sekarang tiba-tiba ada yang berpendapat bahwasannya Allah bersemayam di atas arsy, bertempat tinggal di atas arsy. Allah bertempat. Mulai kapan Allah bertempat? Allah itu azali. Ada sebelum adanya tempat. Ada sebelum adanya kata-kata ada itu. Sedangkan makhluk ini adalah hadis, perkara yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil perkara yang dahulu, yang azali, kemudian menempati perkara yang baru. Maka kalau kita berpikir sedikit, ada waktu-waktunya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Kenapa? Karena arsy belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak masuk akal. Perhatikan. Jadi pemahaman Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, bertempat tinggal ataupun duduk di atas arsy ini sangatlah fatal, tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang, bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kalian semua dimanapun kalian berada. Berarti saya ada di Indonesia, Allah bersama saya di Indonesia. Ada hamba-hamba Allah lain di negara lain, Allah pun bersama dia di negara lain. Berarti Allah ada di mana-mana. Ayo. Tadi yang pertama sesuai ayat Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, Allah berada di atas arsy. Kemudian dengan hadis riwayat Al-Imam Muslim, yang setiap sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia.
berarti Allah berada di langit dunia karena sepertiga malam yang terakhir itu selalu ada. Kemudian yang ketiga, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Berarti Allah bisa di bumi, ketika kita dikubur Allah dikubur, dan di tempat lain, dan di tempat-tempat yang lain. Kalau kita mengartikan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, yang mana ayat tersebut, hadis tersebut termasuk dari kategori ayat-ayat yang mutasyabihat, kok kita artikan secara zahirnya saja, tidak ada takwil, ataupun kita tafwid, akan tetapi kita memaknai. Kita tafwid, akan tetapi kita memaknai. Nah, ini yang keliru. Boleh saja kita tafwid, memberikan makna secara zahir, akan tetapi memberikan arti secara zahir, akan tetapi kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy, sudah. Maksudnya istiwa bagaimana? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang berfirman dan Dialah yang faham maksud ayat tersebut. Ini namanya tafwid. Bukan seperti sebagian orang yang berpandangan Allah beristiwa di atas arsy, maksudnya Allah bertempat tinggal di atas arsy. Nah, ini yang keliru. Sekali lagi, ini yang keliru. Tidak sesuai dengan pemahaman ulama salaf, tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada tempat, dan Allah mustahil butuh kepada tempat. Kalau Allah berada di atas arsy, bertempat di atas arsy, bagaimana dengan hadis riwayat Muslim yang Allah turun setiap sepertiga malam di langit dunia, sepertiga malam yang terakhir. Sedangkan sepertiga malam yang terakhir akan selalu ada. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah akan selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah berada di mana-mana. Nah, ada ayat lagi, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, aku akan pergi menuju Tuhanku. Sayahdin, yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak pergi ke langit, ataupun tidak pergi ke arsy, ataupun tidak kemana. Beliau pergi ke Damaskus. Apakah Allah Subhanahu wa taala berada di Damaskus? Kalau kita menerjemahkan ayat-ayat mutasyabihat dengan makna zahirnya saja, maka akan bertentangan satu sama lain, justru menimbulkan kesalahpahaman. Ini menurut ilmu kalam, menurut akal sehat lah, menurut logika akal manusia yang sehat. Kita belum membacakan pandangan-pandangan para sahabat, pandangan-pandangan para a'immatul arba'ah terhadap orang-orang yang berpandangan bahwasannya Allah bersemayam di atas arsy. Nah, ini yang pertama dulu yang harus kita pahami, bahwasannya laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan makhluknya. Maknanya kalau Allah bertempat, berarti Allah sama dengan makhluknya, karena setiap makhluk mesti memiliki tempat. Kok Allah bertempat, berarti Allah sama dengan makhluknya, dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan mengenai pandangan-pandangan para sahabat, pandangan-pandangan para ulama di kesempatan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.